Bunda masuk Islam, Bunda izin sama suami saya marah, suami saya mau bakar rumah, bakar mobil. Alhamdulillah dulu cari uang mudah ya soalnya. Jadi punya rumah, punya mobil, intinya Bunda tinggalkan rumah dan semua yang ada di rumah kecuali baju-baju Bunda waktu itu yang Bunda bawa pulang sama yang bawa keluar sama Bifet, karena di situ ada koleksi keramik yang mahal, itu yang saya bawa keluar, yang lainnya Bunda tinggalkan. Alhamdulillah Bunda tinggal di salon, waktu itu salon masih kontrak, dan rumah yang kami tempati tinggalkan, dan akhirnya Bunda pas berantem, Bunda bilang sama suami, aku mau keluar dan nanti 3 hari lagi saya mau datang lagi ke sini, dengan harapan 3 hari itu sudah sama-sama dingin, sama-sama sudah bisa berpikir. Waktu itu suami saya mencegah saya, memegang saya bilang, mohon maaf saya sudah bukan istrimu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Daramansa Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari rongrongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam, baik itu yang datangnya dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kali ini kita akan menampilkan salah satu video tentang mu'alafnya seorang wanita yang bernama Francisca Wiwin Bonati. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, menurut penuturan beliau bahwasannya beliau ini mu'alaf karena beliau ini membaca salah satu Al-Quran, salah satu ayat Al-Quran yang mana tertinggal di salonnya. Wiwin ini adalah pemilik salon. Nama salonnya Wiwin Ladies and Gentlemen, yang merupakan Wiwin ini adalah suaminya seorang kepala sekolah SMA yang ada di Yogyakarta katanya. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, singkat cerita, Wiwin ini mu'alaf karena salah satu ayat Al-Quran yang mengatakan, yaitu surat Al-Maidah ayat ke-16, yang mana situ Allah berfirman, apakah engkau yang mengatakan sebagai Tuhan kepada Isa Al-Masih? Nabi Isa menjawabnya, tidak. Nah oleh karena itulah maka terguncanglah iman Ibu Wiwin ini.
Nah pemirsa yang dirahmati Allah, jangankan di dalam Al-Quran, tidak ada satupun ayat yang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan. Bahkan di dalam surat Maryam ayat 30, Nabi Isa berkata, "Inni Abdullah, ana ataniyal kitabah waja'alani nabiyyin." Kata Nabi Isa itu, aku ini adalah hamba Allah, diberikan kepadaku sebuah kitab dan dijadikan aku seorang nabi. Nah, tidak ada di dalam Al-Quran yang mengatakan Nabi Isa itu adalah seorang Tuhan, adalah Allah, adalah Yahweh. Tidak ada. Bahkan pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita membaca Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, karena di kitab Perjanjian Baru inilah yang terdapat ajaran yang mengatakan, mereka anggap, kaum Kristiani menganggap terdapat ayat yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Padahal jika kita membaca secara detail ataupun membaca beberapa ayat, tidak ada satu ayat pun yang mengatakan, yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Bahkan sangat banyak ayat yang terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu bahwa Yesus yang mengatakan sendiri bahwa dirinya bukan Tuhan, bukan Allah, bukan Bapa, bukan Yahweh, bukan Yahweh. Seperti misalnya yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat ke-30. Di situ Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Aku menghakimi apa yang aku dengar dan penghakimanku adil karena aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Di ayat ini sangat jelas sekali bahwasanya Yesus berkata bahwa dirinya tidak dapat berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Dan Yesus dapat berlaku adil karena ada menuruti suatu kehendak, yaitu kehendak Dia yang mengutus aku. Kehendak Dia yang mengutus aku, kata Yesus. Utusan itu dalam bahasa Arabnya adalah rasul. Rasulullah artinya utusan Allah. Nah, kemudian kita lanjut lagi pernyataan Yesus. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Ini terdapat misalnya di dalam kitab, masih di kitab Yohanes pasal 5 ayat ke-36. Yesus berkata, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itulah yang aku kerjakan sekarang. Dan pekerjaan itu yang menjadi saksi bahwa Bapa yang mengutus aku. Kembali, Yesus itu melaksanakan tugas yang beliau sebut sebagai Bapa.
Bapa ini adalah sebutan Yesus kepada Allah dan sebutan murid-murid Yesus kepada Allah waktu zaman dulu, waktu zaman hidup Yesus. Nah, siapakah Bapa itu? Kemudian Yesus melanjutkannya di kitab Yohanes pasal 5 ayat 37 juga. Masih di kitab Yohanes, yaitu pasal 5 ayat 37. Di situ dikatakan bahwasannya Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Suaranya tidak dapat kamu dengar dan rupanya pun tidak dapat kamu lihat. Jadi Bapa itu gaib. Suaranya tidak dapat kita dengar. Rupanya pun tidak dapat kita lihat. Suara dan rupa Bapa itu gaib. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, apakah murid-murid Yesus juga menyebut Allah itu dengan Bapa? Ya, murid-murid Yesus menyebut Allah itu dengan Bapa juga. Dan murid-murid Yesus dan Yesus menyebut Sang Pencipta itu dengan Allah juga. Ini terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 17. Yang mana di situ dikatakan lebih kurang bunyinya, mungkin ada yang tertinggal. Yesus menyuruh Magdalena untuk menyampaikan bahwasanya, kata Yesus, aku belum pergi kepada Bapa-Ku. Maka pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan, aku akan pergi ke Bapa-Ku dan kepada Bapamu, kepada Allahku dan kepada Allahmu. Lebih kurang demikian. Nah, di sini sangat jelas sekali bahwasanya Yesus ini menyembah Allah sama dengan Allah yang disembah oleh murid-murid Yesus. Menyembah Bapa sama dengan Bapa yang disembah oleh murid-murid Yesus. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, satu ayat lagi yang mengatakan bahwasanya Bapa, yang mengatakan bahwasanya Yesus dan Allah itu berbeda, adalah terdapat dalam kitab Markus pasal 16 ayat 19. Yang mana di situ dikatakan, setelah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi menurut ayat ini, menurut kitab Markus pasal 16 ayat 19, ketika Yesus terangkat ke surga, Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi sangat jelas sekali bahwasannya ayat ini menyatakan Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah di surga. Jadi ada dua pribadi di situ yang tidak menyatu. Dua pribadi yang tidak menyatu, yaitu Yesus
Satu pribadi Allah dan satu pribadi Yesus, yang mana pribadi Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi sangat jelas sekali bahwasannya ternyata yang membuat Ibu Wiwin ini mu'alaf karena beliau ini membaca di dalam Alkitab tidak ada ayat yang mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Yahweh, Yesus itu adalah Tuhan Allah. Padahal sangat jelas sekali bahwasanya Ibu Wiwin ini bukan orang miskin, dia orang kaya. Tetapi karena mencari kebenaran dan keimanan, akhirnya beliau memeluk agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, satu lagi ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu bukan Allah terdapat masih di dalam kitab Markus pasal 12 ayat 29. Di situ Yesus berkata, hukum yang paling utama itu ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kata Yesus Tuhan Allah kita. Berarti di situ termasuk yang berbicara adalah Yesus sendiri. Tuhan Allah kita. Bukan kata Yesus Tuhan Allahmu, tetapi Tuhan Allah kita. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, perkuat terus keimanan kita di dalam agama Islam. Karena hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Tidak ada yang benar selain agama Islam. Ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat ke-33. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus rasulnya yang membawa petunjuk dan membawa agama yang benar yang akan dimenangkan atas agama-agama yang ada di dunia ini, walau orang-orang yang menyekutukan Allah tidak menyukainya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, makalah saksikanlah video ini yang merupakan kisah mualafnya Ibu Wiwin sampai selesai untuk menambah dan mempertebal keimanan kita bahwasannya agama Islam sajalah agama yang benar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sepi ya? Belum pada sarapan ya? Semangat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalal alhamdulillahilladzi rasulullah. Subhanallah, astagfirullah. Grogi. Mohon maaf. Sudah 2 hari, kemarin sudah berangkat karena salah nulisnya Sabtu, tanggalnya 29 karena saya sibuk bacanya cuma hari Sabtu. Sabtu kemarin sudah berangkat, ternyata tanggalnya 29 itu Ahad. Jadi sampai di sini grogi. Mohon maaf ya, umahat semuanya. Oke, langsung saja perkenalkan nama asli Bunda Francesca Wiwin, asli Jawa Timur. Ini berarti
testimoni sedikit sebelum hijrah. Iya, boleh. Ya sedikit aja ya. Ya dulu non muslim, saya dulu pekerjaan rias pengantin dan punya salon kecantikan yang sangat ramai di Yogyakarta tahun 1986 sampai 2017 apa ya baru tutup. Jadi alhamdulillah dulu suami Bunda kepala sekolah salah satu SMA di Yogyakarta dan pengurus gereja. Bunda juga sebagai juga di tempat tinggal kami sebagai ketua lingkungan itu seperti lurahnya gitu. Jadi saya sebagai ibu lingkungan, jadi punya tugas juga untuk memakmurkan lingkungan dan menjaga lingkungan. Memakmurkan lingkungan itu menambah umat, bagaimana caranya kita mendapatkan umat agama kami dulu, dan menjaga lingkungan itu menjaga umat kami dulu tidak murtad ke agama kami yang dulu. Alhamdulillah mulai tahun 2000 itu punya kafster yang dua itu taat banget agamanya, karena salon semakin ramai, setiap hari ramai, disuruh nanti selesai baru sholat, tetap tidak mau. Begitu waktu sholat adzan dimarah-marahin tetap sholat. Kalau nggak ada klien baca Al-Quran dibilangi bising tetap aja baca. Dari situlah Bunda akhirnya penasaran dan membaca buku-buku yang kemungkinan disengaja untuk ditaruh di meja salon. Dari buku-buku itulah alhamdulillah Allah membimbing Bunda mendapatkan hidayah. Yang bawa pulang itu tidak usah banyak yang saya ceritakan. Yang Bunda bawa pulang itu di surat Al-Maidah ayat 116. Di situ Allah tanya Nabi Isa, hai Isa putra Maryam, apakah kamu yang minta orang banyak itu sebagai Tuhan selain aku? Ternyata Nabi Isa itu membantah. Boleh dibuka surat Al-Maidah ayat 16. Itulah satu ayat yang Bunda bawa pulang selalu untuk sharing dengan suami, karena suami saya tokoh agama dan saya juga punya sepupu pastor. Jadi tapi tidak pernah mendapatkan solusi, selalu berujung dengan berantem. Akhirnya Bunda memutuskan diri setelah merenung beberapa tahun, bukan beberapa bulan, itu akhirnya memutuskan untuk masuk Islam tahun 2005 September. Hari ini besok ini mau September nih ya, September 2005, berarti mau 16 tahun yang lalu Bunda masuk Islam. Bunda izin sama suami saya marah, suami saya mau bakar rumah, bakar mobil. Alhamdulillah dulu cari uang mudah ya soalnya jadi punya rumah, punya mobil. Intinya Bunda tinggalkan rumah dan semua yang ada di rumah kecuali baju-baju Bunda waktu itu yang Bunda bawa pulang sama yang bawa keluar sama Bivet, karena di situ ada koleksi keramik yang mahal, itu yang saya bawa keluar, yang lainnya Bunda tinggalkan. Alhamdulillah Bunda tinggal di salon, waktu itu salon masih kontrak, dan rumah yang kami tempati tinggalkan, dan akhirnya Bunda pas berantem, Bunda bilang sama suami, aku mau keluar dan nanti 3 hari lagi saya mau datang lagi ke sini, dengan harapan 3 hari itu sudah sama-sama dingin, sama-sama sudah bisa berpikir. Waktu itu suami saya mencegah saya, memegang saya bilang, mohon maaf saya sudah bukan istrimu lagi. Tapi saya bukan kata-kata yang udah saya siapkan, tapi saya tidak tahu itu spontan saya bicara seperti itu. Suami saya tahu marah, tapi saya tetap keluar. Alhamdulillah intinya tahun 2005 dengan
berkali-kali cari informasi bagaimana caranya masuk Islam, karena saya belum punya teman-teman Islam. Jadi saya tanya kapster, kalau rasanya gengsi, saya merasa jadi bos gitu. Jadi mohon maaf, dulu akunya tinggi karena merasa jadi bos, jadi sama karyawan itu merasa nggak level. Mohon maaf, ini dulu ya. Akhirnya dari teman-teman Kristen, saya dulu Katolik, dari teman Kristen bagaimana cara masuk Islam, dan sama teman Kristen dipanggilkan temannya yang Islam. Akhirnya dari situlah Bunda masuk Islam di Majelis Muhtadin. Majelis Muhtadin itu yang ditempati rumahnya Pak Nardi Sahuri almarhum, mungkin sudah pernah mendengar, yang punya Pamela, toko Pamela banyak di Jogja. Alhamdulillah, karena ingin tahunya tentang Islam, karena banyak perbedaan-perbedaan yang diajarkan dalam agama kami dulu sama yang Bunda baca di buku-bukunya. Akhirnya Bunda ngaji itu sepekan 14 majelis taklim. Mungkin umat ada nggak yang melebihi 14 majelis taklim satu pekan? Itu tiada hari tanpa ngaji. Dari situ pertama kali yang Bunda amalkan ilmu sedekah. Kata Pak Ustadz waktu itu mengkaji ayat 245 tentang sedekah di Al-Baqarah itu, dan diperumpamakan di 261 di Al-Baqarah. Di situ waktu itu Pak Ustadz bilang gini, kalau kamu mau kaya ya perbanyak sedekah, kalau kamu nggak ingin kaya makan aja tuh hartamu sendiri. Itu kata-kata itu sampai sekarang masih tak simpen, masih nggak bisa hilang. Nah, dari situ Bunda mengamalkan ilmu sedekah. Jadi dapat uang pertama untuk sedekah, yang kedua untuk makan, yang ketiga baru untuk bayar utang. Karena waktu itu kami sudah beli rumah dengan nama belinya cash, tapi pinjamnya pakai nama pribadi. Jadi biarpun Bunda keluar dari rumah tetap bayar utang karena rumah udah kontan. Akhirnya alhamdulillah, karena Bunda tuh sering nagih janji Allah. Jadi selama mengamalkan ilmu sedekah juga selalu nagih sama Allah, karena salah satu janji Allah dalam surat Muhammad ayat 7, barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Itu selalu saya tagih sama Allah. Ya Allah, kalau ada sesuatu yang kurang gimana, saya langsung bicara sama Allah. Ya Allah, mana janjimu? Ya Allah, tolong buktikan janjimu ya Allah. Ya Allah, jadikan saya contoh sebagai mualaf yang bisa menjadi contoh mualaf-mualaf yang lain yang belum istiqomah. Saya ingin menjadi mualaf yang istiqomah taat padamu. Saya selalu bilang gitu sama Allah. Qadarullah 8 bulan umur Bunda Islam, gempa bumi di Jogja sekitarnya. 1 tahun keliling dakwah bersama teman-teman mualaf dari tempat Bunda kerja itu, tempat Bunda masuk Islam itu berhenti. Bunda terus udah terlanjur cinta keliling dakwah. Bunda keliling dakwah sendiri, mencari tempat-tempat yang parah-parah itu. Dari situlah iman Bunda semakin kuat. Bunda semakin takut sama Allah. Bunda semakin yakin pada Al-Quran bahwa harta dan anak adalah ujian bagimu. Harta dan anak bukan milik kita. Harta dan anak hanya titipan Allah. Itu ada semuanya terjadi di dalam gempa bumi itu. Orang kaya, mobilnya bagus, ambruk rumahnya, mobilnya ringsek, nangis sampai pingsan-pingsan, nangisin hartanya. Ada anak kehilangan orang tua kehilangan anaknya, banyak sekali, semuanya ada dalam gempa. Dari situ Bunda semakin kuat. Memang Islam memang yang benar-benar, memang Allah benar-benar ada, memang Allah itu maha agung, semuanya itu memang ada dalam Islam. Dari gempa itulah iman Bunda semakin kuat, semakin sujud kepada Allah, semakin sering menangis untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan pada Bunda mendapatkan hidayah Islam. Dari mengamalkan ilmu sedekah, dari gempa itulah bertambah menjadi ngurusi anak-anak yatim, karena
selama ikut kajian-kajian itu diantaranya barang siapa yang memberi, yang ngurusi anak-anak yatim, yang menyayangi anak yatim, yang membantu kehidupan anak yatim, besok di akhirat akan bisa ketemu sama Rasulullah itu. Karena udah rasanya tuh ya seperti Pak Ustadz tadi ya, belum pernah melihat Rasulullah, belum pernah lihat, tapi rasanya kok cinta, rasanya kayak pengen banget mengamalkan, pokoknya pengen banget, pokoknya rasanya itu seneng banget gitu. Jadi pengen banget ketemu nanti sama Rasulullah. Akhirnya Bunda ngurusi anak-anak yatim dan yatim piatu waktu itu. Di awal-awal itu masih menyantuni, belum dibawa pulang. Jadi pertama tuh ngambil nyantuni anak 11, 4 yatim piatu, 7 yatim, dan itu membayari sekolahnya, dan kalau punya uang langsung diantar ke rumah-rumahnya gitu sampai tahun 2008, 2006 gempa itu salah satu contoh itu. Kalau Bunda nagih sama Allah, minta sama Allah itu masih dengan bahasa Bunda sendiri, belum bisa bahasa-bahasa yang Arab, bahasa yang doa-doa yang itu belum ya. Kemana contoh aja ya, waktu gempa itu ada rumah orang kaya, habis rumahnya pakai bikin tenda, padahal tenda itu harus dibawa pulang, harus diambil sama yang minjemin. Terus saya bilang, ini berapa kalau beli gedek Pak? 11 lembar Bu gitu. Dan saya minta sama Allah, saya minta ya 330.000 waktu tahun 2006 ya. Terus Bunda bilang sama Allah, ya Allah minta uang 320.000 untuk beli gedek, 230.000 untuk beli gedek. 2 hari alhamdulillah pas hari Kamis itu dapat uang 350.000, berarti kan uangku 20.000 ya dah. Terus saya pergi ke rumahnya bapaknya yang rumahnya hancur itu, saya panggil, saya ajak untuk beli gedek. Alhamdulillah itu salah satu contoh kalau saya minta sama Allah pakai nominal sampai sekarang itu ya. Alhamdulillah itu salah satu contoh. Alhamdulillah di kajian-kajian yang setiap hari diikutin itu salah satunya itu Ustadz, kalau kan saya duduk depan sendiri, saya nggak mau di belakang, mesti ada yang nanya-nanya, ada yang ngobrol ya. Jadi saya di depan sendiri, kalau saya tanya, saya nomor 1 tanya kalau ngaji itu. Kata Pak Ustadz waktu itu, kalau mau tobat nasuha, usahakan tobat nasuha di Mekah, haji atau umroh. Terus waktu itu belum kenal riba, belum riba haram itu belum tahu ya. Langsung Bunda besoknya utang bank untuk daftar haji. Tahun 2008 utang bank, alhamdulillah tahun 2010 berangkat haji. Waktu tawaf itu dibimbing sama pembimbingnya itu, dibilangin, ini Ibu, ini pintu Hajar Aswad, sudah berdoa apa saja ini nanti dikabulkan gitu. Bunda langsung nangis, ya Allah saya minta jadi mualaf yang bisa dihaji contoh, yang istiqomah, ya Allah saya ingin pondok pesantren, saya ingin punya panti asuhan, saya ingin punya anak yatim 100, semuanya saya pengen saya ungkapkan sambil nangis itu sambil memegang pintu Hajar Aswad itu. Sampai saya, sudah Bu, sudah lama, kasihan nanti Ibu ndak capek gitu aja. Saya mundur terus sholat di samping Ka'bah itu. Alhamdulillah intinya Allah satu persatu mengabulkan. Nah, pulang dari haji, anak-anak asuh yang selama ini saya santuni saya bawa pulang ke salon. Ini jadi salon udah rumah sendiri, sudah beli, kan udah punya tanah, terus bangun, terus menjadi rumah sendiri. Yang atas untuk anak-anak, yang bawah untuk salon itu. Jadi ngurusi anak-anak yatim banyak ya, itu masih kecil-kecil. Waktu awal-awal bawa pulang tuh 11 itu mungkin boleh buka Facebook atau Google, Bunda sendiri gaptek ya, nggak pernah buka-buka itu. Nanti ketemu ada foto Bunda pakai motor bawa anak 5 di motor, yang salah satu yang satu dalam selendang, yang dalam selendang itu sekarang ada di sini, saya bawa ke sini. Jadi di sini Bunda kesini bawa anak asuh 5, semuanya punya cerita. Yang satu tuh sejak awal kali itu Bunda dakwah ngurusi anak-anak itu, yang menyata santuni pertama ya anak itu
Saya bawa pulang juga anak-anak itu sama kakaknya nggak ikut. Sekarang sudah kelas 2 MTS, sudah ya. Dari umur 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Sekarang 14 tahun. Ya. Dan yang satu anak dulu dibuang di tempat di kerdus. Ini. Itu umur 6 tahun ibu yang nemu itu meninggal. Semambahnya diserahkan ke bunda. Nah, itu di bunda sekolahkan, pernah sekolah di Muhammadiyah, di Islamiyah, nggak bisa nyambung, nggak bisa berpikir, nggak tahu, pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain. Hasil asesmen psikolog anak itu termasuk ABK, anak berkebutuhan khusus. Bunda ngajari sulit, akhirnya saya masukkan ke pondoknya bunda sendiri. Jadi ini bukti keajaiban Al-Quran. Ya, ini jadi saya bawa ini untuk bukti. Nanti kalau boleh anak-anak nanti saya kesini, ya. Kalau boleh nanti biar maju di sini biar biar untuk bukti bahwa Al-Quran itu obat segala penyakit, obat segala masalah itu Al-Quran itu betul. Bunda sudah membuktikan. Kalau ada di antara ummahat punya anak 1 atau 2 udah suka marah-marah, itu salah. Yang salah bukan anaknya, yang salah itu cara kita aja, belum menemukan bagaimana caranya. Jangan dimarahi anak-anak. Jadi itu alhamdulillah tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tidak tahu abata. Begitu saya taruh di pondok, di pondoknya bunda sendiri, 4 bulan dia hafal juz 30. 4 bulan juz 30 hafal dan bisa baca, bisa tulis tanpa sekolah. Itu diajari guru ustadzahnya. Iya, diajari ustadzahnya. Itu ustadzah. Jadi ibu, iya, jadi ummahat kalau punya anak itu susah diajari, jangan dimarah-marahi, dicari bagaimana. Kalau ustadzahnya itu kan ini kalau lagi nggak mau tuh kenceng kayak batu. Nah, itu didiemin sama ustadzahnya. Tapi begitu dia punya semangat, langsung dikasih 1 surat menghafal. Tidak lama kemudian dia setoran. Ustadzah, saya mau setoran, gitu. Jadi nanti boleh dites. Itu. Yang satu lagi diserahkan sejak di perut umur 9 bulan. Nah, hamil 9 bulan diserahkan diakatkan. Pokoknya saya nggak mau anak ini, saya mau kasih bunda. Saya bilang bismillah, karena waktu itu selalu berpikirnya jangan sampai ini nanti jatuh ke non muslim. Itu yang selalu ada dalam pikiran bunda waktu itu. Nah, sini anak-anak sebentar aja sini yuk, sebentar yuk, sini nak, yuk sini yuk. Nah, itu alhamdulillah sekarang sudah umur 7 tahun. Dari tadi ya di dalam kandungan. Iya, yang dari umur di kandungan. Sini nak, ini anak-anak yang tidak punya tempat pulang, ummahat ya. Ini kalau pulang libur ya tempatnya bunda, gitu. Jadi ini ibunya ya bunda. Dah sini yang 3 sini. Ya, ini Lita ya, Lita sama Iva. Ini Rina itu mualaf, ya. Rita ini yang tengah ini mualaf, saya ini dari Nias. Jadi bunda juga membina mualaf. Jadi ini Desember kemarin pelarian 1 minggu, 1 pekan itu sembunyi sana sini, akhirnya sampailah Jogja selama 1 pekan. Ini ada 1 ibu bersama 5 anaknya. Karena di yayasan bunda itu tidak boleh ibu sama anak jadi 1, jadi ibu dipisah. Sekarang anak-anak yang ada di bunda ini yang anak nomor 3 ya, nomor 4, anak nomor 4, ini anak yang nomor 5.
yang ini yang dulu ini enggak malu kok dia dibilangin dulu di bangti sampah itu dia sendiri yang ngasih tahu. Baru Bunda konfirmasi sama mbahnya bener enggak ini anak dapat dari tempat apa namanya tidak jawab. Lita mau baca surat pendek? Malu. Iya, ini alhamdulillah 4 bulan di pondok hafal juz 30 dan surat-surat yang lainnya ada surat-surat pilihan, dan juga untuk menghafal dzikir petang dan pagi dan petang kan panjang-panjang itu. Ini yang seumuran SD ini baru Lita ini yang hafal, lainnya belum. Tapi kenapa sekarang umur 9 pas 10 ya? Oh sudah 11. Enggak terasa. Kalau yang paling ngesan ini yang dulu dalam gendongannya, sekarang mungkin umat boleh buka Facebook, Bunda pakai motor bawa anak 5, yang satu dalam selendang dalam jari digendong. Ini dia sekarang. Ini ujian Bunda pertama kali. Jadi setiap maklum anak-anak kecil-kecil makan nakal biasa ya. Itu setiap mau marah saya langsung ingat, astagfirullah ya Allah, ini ujianku. Ini materi ujianku. Kata Allah gini, coba kowe nduk serius enggak sih masuk Islam? Tak kasih ujian. Ujian waktu itu sering mendidih nih. Tapi setiap mendidih saya langsung istighfar. Ini materi Allah. Anak 11 itu semuanya nakal-nakal. Dan itu tidak kenal donatur. Belum ada donatur, belum ada orang sedekah, belum tahu cara cari uang ke orang lain, itu belum terpikir. Itu dari hasil salon. Ya. Jadi intinya alhamdulillah sudah semakin lama akhirnya ada temen, kan Bunda keliling dakwah terus sampai ke Kalimantan, Sulawesi, nggak pernah digaji, maksudnya nggak pernah dibayar. Jadi kita ngisi satu pekan ke mana, ke Sulawesi atau kemana itu sampai 20 masjid, nggak pernah ada yang ngasih amplop karena kita nggak cari uang, kita dakwah nggak cari uang. Tiket beli sendiri, oleh-oleh untuk bawa pulang untuk anak asuh bawa dari Jogja, bawa sendiri, nggak ada yang, memang kita bukan dipanggil untuk ngisi tausiah atau dikasih teman, enggak, kita dakwah, keliling dakwah gitu. Iya, ini 2 tahun ini tuh gara-gara corona itu nggak pergi. Harusnya setiap Desember itu saya ada di Sulawesi Selatan itu ya. Saya bisa keliling dakwah di Sulawesi Selatan ya minimal itu 1 pekan minimal ya. Alhamdulillah Bunda tahun 2010 setelah pulang haji itu bawa anak-anak pulang. Tahun 2015 itu ada teman-teman dakwah yang di Jogja itu menyarankan Bunda untuk bikin yayasan ya. Karena waktu itu jadi nama Yayasan Rumah Yatim Wiwin Muslimah itu ada ceritanya. Karena salonnya kan dari Ladies and Gen, Beauty Wiwin Ladies and Gen waktu itu menjadi Wiwin Muslimah. Lah waktu bawa anak-anak pulang ke salon itu, atas rumah untuk salon, bawa untuk salon, ada yang anak SD tapi tinggi cantik, ada laki-laki masuk milih anak itu. Marahlah Bunda. Langsung pesan spanduk tak tulis rumah yatim. Bawahnya salon Wiwin Muslimah. Ceritanya gitu. Nah, setelah ada teman-teman dakwah ngajak mendirikan yayasan, akhirnya jadilah nama yayasan Rumah Yatim Wiwin Muslimah gitu. Jadi iya, akhirnya kepakai namanya. Alhamdulillah setelah resmi jadi yayasan, akhirnya tambah sering ngisi pengajian kemana-mana. Terus ngontrak kan punya rumah, sebenarnya sudah punya rumah 2, tapi yang satu kan rusak, mau renovasi tidak ada dana. Ada temen yang mau ngajak tukeran, yang siap pakai, akhirnya mau. Walaupun sekarang ini masih proses balik nama, nanti kalau sudah selesai nanti untuk bangun di tanah wakaf. Jadi akhirnya anak-anak semakin
banyak, alhamdulillah ada jamaah itu minjemin rumah mewah seharga 5 miliar itu gratis. Jadi sekarang ini Bunda punya panti asuhan, namanya Panti Asuhan Tahfiz Quran Bibin Muslimah di Jogja. 30 santri, 5 pengurus itu menempati rumah mewah seharga 5 miliar, sudah 5 tahun ini gratis, nggak bayar listrik juga. Itu pertolongan Allah. Ini memuliakan anak-anak penghafal Al-Quran. Lah yang yatim dan duafa, nggak boleh ambil yatimnya aja, karena dalam Al-Quran selalu yatim dan miskin. Jadi pernah itu waktu ada salah satu kajian itu membahas tentang yatim dan duafa, itu ternyata kalau cuma diambil yatimnya aja itu tidak memikirkan yang duafanya, itu ternyata termasuk yang mendustakan agama. Nah, jadi Bunda selalu jadikan satu. Kalau ada orang yang minta nyantuni anak yatimnya aja, Bunda nggak mau. Kalau mau ngambil semuanya yatim dan duafa. Kalau yatim aja nggak mau, saya tidak, daripada saya mendustakan agama, lebih baik saya tidak dapat. Ini banyak loh Bun, satu anak 250, bukan 250-nya, tapi ini keadilannya, saya bilang gitu. Alhamdulillah Allah selalu memberi pertolongan-pertolongan, dan alhamdulillah setelah kan dakwah nggak pernah dapat uang, Bunda juga nggak dapat gaji. Saya bilang sama Allah gini, ya Allah, saya nggak dapat gaji nggak apa-apa, tapi saya minta setiap tahun saya bisa umroh, segitu. Alhamdulillah sudah umroh 7 kali. Harusnya tahun 2020 kemarin berangkat. Tahun 2019 itu saya bawa santri saya yang dari panti asuhan itu yang 8 bulan itu dia menyelesaikan juz baru itu 18 juz hafal. 18 kan masuk bawa 12 juz. 8 bulan itu murojaah 12 juz, dan 18 juz itu selesai dalam 8 bulan. Langsung Bunda bawa umroh ke full Ramadan 1 bulan di Tanah Suci, 31 hari malah waktu itu. Sekarang alhamdulillah sudah kelas 2 MA sekarang. Yang di Jogja itu 30 anak itu bayar sekolahnya di Jamilur Rahman di Yayasan Bimbas itu 1 tahun ini bayarnya 120 juta. Semua santri Bunda gratis, nggak ada yang bayar 1 peser pun. Yang bayar Allah, kita bayar minta ya Allah. Bunda juga tidak pernah bikin proposal muter ke kantor-kantor atau kemana, ke lembaga apa minta sumbangan, nggak pernah. Malu, proposal langsung ada Allah. Proposalnya ada di sini nih. di sini nih langsung ke Allah saat tahajud itu. Jadi alhamdulillah tahun 2018 Bunda juga 1 bulan di Tanah Suci, mulailah bikin pondok yang di Gunung Kidul, gempur gunung, bukit, ada bukit. Nanti umat kalau bisa yuk bikin rihlah di Gunung Kidul, di Pondok Bukit Hidayah di Gunung Kidul. Cantik pondoknya, naik turun, tapi cantik banget. Jalannya enak, jalannya aspal terus sampai cuma 200 meter yang tidak aspal pas mau masuk ke pondok. Mudah-mudahan suatu saat bisa di aspal. Jadi intinya kali ini ya sebenarnya saya nggak khotijah banget sih, nggak lah jauh. Tapi alhamdulillah rumah Bunda semuanya sudah Bunda wakafkan di yayasan. Jadi rumah yang dulu salon, sekarang tahun 2017 itu tutup karena sudah nggak bisa ngurusi, yang biasa ngurusi menikah, dua-duanya menikah, jadi ya udahlah tutup aja total untuk dakwah. Jadi tahun 2017 Bunda sudah tidak punya salon lagi, semua saya hibahkan ke pegawai saya.